Halo teman-teman semua, teman-teman Verticalizer dan teman-teman Trimedia. Jumpa lagi dengan Papa Doms di sini. Nah, kali ini Papa Doms sedang ada di pameran di Jogja. Pamerannya adalah pameran IGE, Indonesia Graphic Expo, yang sudah lama berlangsung lah ya. Nah, di tahun 2025 ini IGE berlangsung kembali di Jogja, dan kali ini Papa Doms sedang bersama kembali dengan Pak Roni. Siapa Pak Doms? Selamat sore Pak Roni. Selamat sore. Kita sudah lama nggak jumpa ya. Terakhir jumpa kita di Bandung. Nah, kemarin di Bandung Papa Doms dengan Pak Roni ngobrolin masalah motor, mesinnya dan segala macamnya. Nah, sekarang saya mau bertanya sama Pak Roni lagi soal motor lagi. Boleh. Jadi biar teman-teman Verticalizer dan Trimedia tahu bahwa motor itu dipegang oleh perusahaan yang namanya Panji Media Utama, ya PMU, sebagai distributor resmi dari motor Jepang. Nah, kali ini kita akan bahas lebih dalam tentang motor lagi. Nah, saya mau bertanya soal tintanya nih Pak. Silakan. Nah, yang saya lihat di motor yang dipajang dari Bandung, yang untuk Sublim, kemudian kemarin kita sempat bahas ada UV, ada EcoSolvent segala nih. Ya. Nah, itu tintanya itu pertama mau nanya, warnanya dipakai apa aja? Oke. Warna sebenarnya standar, baik untuk EcoSolvent, untuk UV, Ya. Sublim, dan multipurpose. Itu basicnya tetap di CMYK. Saya yellow dan black. Tetap CMYK. Ya, Oke. cuman nanti ada tambahan. Kalau untuk EcoSolvent itu kita bisa ada satu mesin yang bisa di-equip dengan 8 warna. Ya, jadi selain CMYK, ada juga tambahan light cyan, light magenta, light black, dan juga orange. Nah, nanti Bapak Doms bisa nih ngeliat nih ada mesin yang kita lagi pasang kan menggunakan konfigurasi 8 warna. Hasilnya warnanya lebih cerah. Iya. Gitu. Ada tambahan LK sama orange nih yang kebiasaan. Betul. Kalau Karena biasanya biasanya 6 CMYK Ya. LCLM. Benar sekali, benar sekali. Itu di mesin yang EcoSolvent. Ya, kalau untuk yang Sublim memang rata-rata kita masih pakai konfigurasi CMYK karena CMYK aja udah cukup. Gitu. Jadi tidak perlu ada warna tambahan lain. Iya, gitu. masih CMYK ya biasanya. Benar Dan memang juga ya kalau CMYK, kalau mesin-mesin China ada beberapa yang pakai fosfor segala macam. Ya. Tapi kebutuhan juga nggak tinggi ya ternyata. Benar ya. sekali, benar sekali. Oke, itu tinta EcoSolvent-nya ya. Nah, kemudian UV-nya juga sama berarti ya? UV juga sama. Konfigurasi warnanya apa? Kalau UV itu selain CMYK, kita ada tambahan white dan varnish-nya. Oh iya. Ya, bisa juga ditambahin dengan light cyan, light magenta. Oh gitu, sampai ke sana juga ya? Sampai ke sana juga. Oh, mantap juga. Jadi ya. tergantung kebutuhannya nanti ada di mana. Oke. Ya, Nah, gitu. terus gini, kan tadi konfigurasi warna. Berarti sekarang kan tintanya biasanya ya kalau China itu nggak ada sebutannya sih. Kalau di tinta China kan sebutannya tinta Sublim ya Sublim. Tinta UV ya UV. Ya. Gitu. Nah, kalau di motor sendiri ada nggak pembedanya antara Sublim, UV dan Eco? Oh, ada. Jadi begini, Pak Doms. Di motor itu sebenarnya tinta itu untuk EcoSolvent sendiri ada beberapa jenis. Ya, jadi ada mulai dari MS31, MS41, sampai MS61 kalau nggak salah ya. Itu adalah seri tinta EcoSolvent yang high-end-nya. Oh gitu, ya. yang 61 tadi? Ya, dari mulai 31, 41, dan 61. Terus? Ini memang kebanyakan dipakai di pasar Eropa dan Amerika. Oh gitu. Karena di sana kan memang kebutuhannya adalah yang tinggi ya, kualitasnya paling bagus gitu. Cuman kan di pasar Asia itu rata-rata kita mintanya yang ekonomi. Jadi EcoSolvent itu sebenarnya ada 2 definisi nih. Yang pernah saya cerita nggak sih ya? Jadi pernah. Kan EcoSolvent sebenarnya adalah ecological solvent. Yes. Solvent yang grade-nya di bawah hard solvent. Di bawah hard solvent. Ecological itu ramah lingkungan lain. Ramah lingkungan ya. Tapi ada juga model lain yang disebutnya economical solvent. Itu biasanya dipakai oleh brand China. Ya, jadi kita makainya seperti itu. Nah, selain yang high end tadi, kita juga ada satu tinta yang lebih ekonomis. Oh gitu. Ya, tapi tidak meninggalkan ecologicalnya. Nah, kita sebut namanya tipenya adalah ULVA1 dan ULVA2. ULVA1. Ya, kalau tanya singkatan jangan tanya. Saya juga belum pernah dikasih tahu nih singkatannya apa, tapi ini adalah tipenya. Jadi, nah ini contoh yang kita pakai adalah ULVA2. Ini tinta untuk EcoSolvent. Nah, dipakainya di mana? Nah, untuk head yang sebelumnya, yang DX5, DX7, itu bisa pakai ULVA1. Tapi untuk yang AccuFine, ini wajib pakai ULVA2. Karena komposisi chemicalnya berbeda, pengenalannya berbeda, setuju. menyesuaikan dengan kebutuhan prinsipnya. Karena secara karakteristik, secara
Electricalnya juga beda ya? Ya, benar. Oke. Kemasannya seperti ini. Jadi kalau Velcom itu dia modelnya udah kantong nih, Velcom. Nah, semua sama nih. Ya, jadi modelnya seperti ini. Nah, ini teman-teman. Saya pikir tadi souvenir buat Papa Doms. Enggak, ini tinta. Enggak ada souvenir. Jadi ini tinta? Tinta. Enggak botolan? Enggak botolan. Kenapa pakai sistem yang seperti ini? Iya, ini kan pouch ya. Nah, pouch ini menjamin kualitas tintanya tetap terjaga. Setuju. Ya, jadi kalau kita pakai sistem botolan, karena ini tintanya solvent, ini akan mudah sekali teroksidasi dengan oksigen, dengan udara. Ya, begitu botolnya dibuka, otomatis oksigen masuk, otomatis tintanya berkurang tuh kualitasnya. Kualitasnya berkurang. Nah, ada yang keluar dan ada yang masuk. Betul. Nah, dengan model bag seperti ini, maka semua komponennya terjaga kan di dalam. Jadi tetap kedap udara. Ya, jadi dengan model cartridge tinggal ditancapin aja ke mesin dan ini menjamin suplai tintanya ke dalam mesin itu tetap lancar. Sekalipun mau ngeprint puluhan meter atau satu roll sekaligus mau di printnya nggak ada masalah. Gitu ya, tinggal running aja. Yang penting bahannya cukup. Gitu. Dan suplai tinta pasti akan lancar. Dan juga jangan lupa motor ini dilengkapi dengan security chip. Berapa itu? Ini untuk menjamin keaslian tintanya. Gitu. Bukan buat tapping di tol gitu nggak bisa, belum pakai imani ya gitu. Jadi, aduh saya sebut brand nih nggak boleh nih. Kira-kira begitu Bapak Dom. Gitu. Oke. Jadi EcoSolvent ada juga modelnya. Nah, terus kemudian kita ke sublimasi nih. Sublimasi juga sama nih, kemasannya mirip-mirip seperti ini, model bag juga. Kemasannya 1 liter ada, yang 2 liter ada. Ya. Yang disebutnya adalah DH21. Nah, berhubung DH21 adalah dye sublimation, kan dia dye base ya. Iya, dye base. Biasanya karakter tintanya nggak akan terlalu ngerepotin printhead. Jadi masuk kemana aja, printhead jenis apa aja bisa masuk. Ya, beda dengan yang solvent ada kekentalan dan segala macam. Kalau yang itu tetap biasanya fix. Jadi yang DH21 itu bisa dipakai yang DX5, DX7 dan juga yang di AccuFine. Gitu. Tipenya adalah DH21. Tetap pouch modelnya. Jadi semuanya datang itu dengan pouch. Oke. Kemudian kita masuk ke tinta UV. Nah, UV itu ada namanya UH21. Nah, ini yang versi paling ekonomis. Nah, ada lagi yang US11. US11. Bedanya apa? UH21 adalah hard UV. Ya, jadi tipenya yang keras lah. Yang biasa buat mesin-mesin UV flatbed ya. Banyakan. Tapi ada lagi kita US11. Itu yang tipenya flexible UV. Jadi buat dipakai di benda-benda yang akan ditekuk atau dilengkungin itu nggak ada masalah, nggak akan pecah. Dibawa di mesin roll to roll biasanya pakainya ya. Oke. Ya. Nanti mungkin karena ini berhubung juga di pasar Asia, jarang yang nanya, ada lagi yang tipe di atasnya. Gitu. Ya US. Cuma nilainya saya lupa nih, nanti saya ingetin ya, saya sebutin belakangan. Iya. Itu tipenya lebih tinggi dan juga termasuk kategori yang soft UV. Gitu. Harganya beda juga ya. Harganya beda juga, jauh. Jadi, sorry Pak. Untuk Eco dan UV itu dia punya beberapa grade tinta ya. Benar sekali. Termasuk ada kategori yang masuk Green Guard Plus. Ada. Itu di Eco atau di UV-nya nih? Di Eco juga ada. Green Guard Plus. MS. Yang tadi ya. Yang tadi yang paling mahalnya. Yang mahalnya Green Guard Plus. Berarti dia sudah benar-benar walaupun dia Eco Solvent. Karena gini Pak, sebelum kita jauh ya. Kita bahas tinta ya. Jadi yang saya tahu kan namanya solvent ya. Solvent itu dulu ada 3 kalau saya tahu. Hard, mid, sama eco. Yang saya tahu ya. Nah, ternyata kan yang kita tahu yang namanya eco solvent di dunia printing yang dipakai yang econya yang midnya. Yang econya nggak dipakai. Kenapa? Karena mahal. Kan seperti itu. Betul sekali. Ternyata begitu teman-teman pemirsa semuanya. Ya, verticalizer dan print media semuanya, bahwa ternyata dulu itu tinta Eco Solvent aslinya yang dipakai itu adalah yang mid solvent, dimana dia agak keras ternyata. Baunya lebih keras. Baunya juga tetap ada. Ya kan zaman-zaman dulu. Nah, dan di sini dari dulu sulfon lagi mau ngomong muto sama solvent jadinya sulfon. Jadi sorry. Muto itu selalu pakai yang pure eco ya. Oke, nah gini. Kemudian Bapak Doms mau bercerita sedikit pouch ini. Saya setuju dengan yang diungkapin, yang dibilang sama Pak tadi bahwa dengan pouch ini memang dia menjaga segala macam. Mulai dari stability supply-nya, kemudian oksidasi. Karena Bapak Doms pernah mengalami megang satu brand mesin dulu ya. Itu memang tintanya modelnya pouch juga. Jadi ada
mesin Jepang juga, Ya. dan dia memang pakai pos dan memang hasilnya benar-benar berbeda lah Ya, pada jelas. saat itu dengan mesin yang lain. Jelas sekali. Usulnya mesin China, Betul. ya kan? Nah, Betul. jadi itu teman-teman. Nah, sebelum jauh lagi nih Pak Roni ya, tadi itu ada beberapa grade tintanya, dan itu semua yang disebutkan Pak Roni itu tinta third party atau original in dari Muto nih? Original ink dari Muto. Oh, Original ink dari Muto. Jadi makanya kami saya pernah bilang bahwa Muto kali ini datang dengan versi yang berbeda, yaitu datang dengan versi terbaiknya. oh gitu. Jadi seluruh produk yang kita gunakan di Panji Media Utama beserta jaringan penjualannya nanti adalah produk-produk asli Muto. Asli Muto. Asli Muto. Untuk menjamin kualitas, untuk menjamin durabilitas, untuk menjamin ketahanan print head. Iya, Jadi betul. itu kita pakai semua original. Paham. Oke gitu. Jadi teman-teman print media dan teman-teman verticalizer semua, bahwa tinta yang dijual dari Panji Media Utama ini adalah tinta original Muto. Yes, betul sekali. Dengan berbagai varian. Betul. Dye base untuk sublimation cuma satu tipe ya. Ya, DH21. DH21. Untuk ekonya ada 3 tipe. 3 tipe yang very tinggi, tapi yang masuk ke kita, untuk pasar kita masukin ULVA 1 dan ULVA 2. Jadi ada 2 tipe. 2 tipe. Di mana ULVA 1 itu untuk print head Yang seri lama lah. seri lama, Ya. DX7, DX5 ya. Betul. Itu khusus untuk Muto juga nggak? Apa untuk bisa di mesin lain? Sementara Sebenarnya ini. kalau untuk saat ini kenapa kita memang penggunaan di Muto, karena yang ngeluarin Muto ya. Iya. Jadi kita pakainya hanya di Muto. Ya, dianjurkan hanya Diajarkan hanya untuk di Muto. pengguna Muto. Jadi misalnya nih Pak, saya kan tahu brand Muto udah lama ya. Ya. Misalnya ada mesin, orang pakai mesin Muto yang 1604 seri apa dulu lah, yang ya. Muto apa gitu yang Ya. misalnya mesin itu masih hidup. Ya. Dia kan pakai print headnya DX5 dan Betul. atau DX7 itu bisa DX5. kita pakai tinta Bisa. itu. Bisa Begitu banget, ya? Bisa banget. Gitu ya. Jadi siapa tahu nih teman-teman verticalizer dan teman-teman print media masih ada mesin Muto lama yang hidup, Ya. masih bisa pakai tinta yang sekarang Masih beredar. bisa, masih Oke. bisa. Itu kalau yang EcoSolvent pakai ULVA 1. ULVA 1. Itu yang pakai untuk DX5 dan DX7. Ya. Kemudian untuk printhead yang terbaru dengan Fine. Equifine itu harus pakai ULVA 2. Ya, seperti yang ini. Gitu, seperti ini. Kenapanya tadi Pak Roni sudah jelasin ya. Kalau pengen bertanya lagi bisa kontak Pak Padom atau Pak Roni langsung. Boleh. Ya kan, biar boleh. nggak panjang. Ya. Oke, terus dia ada beberapa grade. Yang dipegang ini hanya satu tipe, yang dijual oleh PMU hanya satu tipe. Yang mana nih? Seri yang Yang mana? EcoSolvent. EcoSolvent 2. Oh, ULVA 2. 1 dan ULVA 2. Hanya itu saja ya. Customer kita yang masih pakai model lama. Iya ya, Ya. dan harganya yang reasonable lah dengan market kita gitu. Sebenarnya ini sangat kompetitif lah. Gitu ya. Sangat kompetitif. Oke. Nah, kalau pengen tahu kenapa kompetitif, nanti kita diskusi. Iya. Ya. Ya, kita diskusi nanti mungkin di perbicaraan lain soal bisnisnya kali ya. Boleh. Iya kan, soal Boleh. bisnis kan berhubungan nih. Banyak. Harga banget, tinta banget. dengan bisnis kan berhubungan. Betul. Jadi Betul. seperti itu ya. Kalau untuk konfigurasi warna memang dia menyediakan warna tambahan orange dan Light black. light black. Light black. Tapi ada lagi satu lagi Pak Pedok. Apa itu? Nah, Muto itu kan punya satu tinta lagi namanya multipurpose. Ya, atau kita sering disebut di sini modelnya adalah MP31. Oke, itu tinta apaan lagi? Ini sebenarnya juga sepertinya EcoSolvent base, ya. Gitu. Tapi ini karakternya khusus. Heeh. Dia bisa menempel di segala jenis media, mirip seperti UV. Tapi kalau UV kan timbul. Iya betul. Nah, kalau ini bisa nempelnya dengan karakteristik nyaris tidak terasa diraba. Jadi nempel seperti tinta EcoSolvent aja di bahan stiker dan lain sebagainya. Dia pakai UV juga berarti. Tidak, dia ditiup pakai angin panas. Oh, angin Ada panas. teknologinya lagi sendiri. Oh. Ya. Nah, multipurpose ink ini MP31 warnanya komplit. Ada warna cyan, magenta, yellow, black, ada tambahan white, ya. Ah, Oke, terus kemudian ada 2 pilihan lagi. Ada bisa pakai konfigurasi tambahan LC, light cyan, light magenta, dan light black, atau orange, green, dan blue. oh, ada blue. Oh, pakai RGB. Ada OGB, OGB. OGB, Ya. gitu. Orange itu untuk mendukung warna-warna, menghasilkan warna-warna skin tone juga ya. Ya, Orange itu mendukung betul. warna skin tone. Kemudian warna apa lagi ya kalau orange itu ya? Ya banyak lah ya. Banyak. Kemudian Sebenarnya kalau kalau- untuk skin tone kan cukup dengan light cyan atau light Iya, magenta. LCLM kan yang kita Nah, tahu. tapi ini kita mau ngejar konfigurasi supaya mendekati hasil cetaknya offset. Iya. Ya, jadi untuk proofing market sebetulnya. Iya, Jadi iya. orang-orang yang bekerja di bidang offset mau menggunakan printer inkjet untuk proofing daripada dia pakai plat untuk proofing karena Iya. mahal, dia lari ke inkjet, maka butuhlah warna orange, green, dan blue plus white.
Printernya khusus juga? Printernya Mutoh VJ628MP Oh, namanya. tipenya beda lagi Beda ya? lagi. Ini juga sebenarnya teknologinya belum terlalu seperti sekarang, masih Ya, ya, menggunakan ya. DX7 tapi dengan fitur-fitur khusus. Ya, paham, Betul. paham. Jadi kalau yang tadi apa Mutoh VJ Value Jet 628. Oh, si Value Jet. Value Jet. Oh. Model lama tapi Ya, dengan ya, ya, upgrade teknologi baru bisa menggunakan tinta multipurpose, dia bisa nyetak langsung di atas bahan art paper, art karton, terus kemudian di atas plat, kaleng, direct di atas kaleng. Bukan sistem transfer seperti bukan, Sublime itu. bukan. Jadi bahan yang non coated pun yang nggak harus di coating dulu udah bisa. Non coated media Bisa sekali. di print. Betul. Di atas mesin ini. Betul. Karena berhubung tujuannya untuk market proofing kan, kebanyakan kan. Jadi nyetak di contoh bahan kaleng, contohnya kaleng minuman kemasan. Iya. Kita mau nyetak kan biasanya dengan offset tuh. Nah sebelum naik ke offset kan kita pengen proofing dulu nih warnanya seperti apa. Nanti dengan software khusus akan dibuat jadi proofing hasilnya, dicetak langsung di atas kalengnya. Atau misalnya di atas lagi bahan plastik yang untuk botol minuman kemasan. Iya. Itu ada labelnya tuh. Nah, proofingnya bisa di atas bahan seperti itu juga. Gitu. Tetapi peruntukan mesin ini nggak cuma buat proofing dong, untuk cetak biasa bisa dong. Cetak biasa bisa, cuman memang ada kelemahan. Nah, warna orange, green, dan blue-nya ini termasuk kategori lumayan premium harganya. Iya. Tapi karena marketnya khusus, ini tidak masalah. Iya. Memang kalau pabrikan mesin dia mengeluarkan warna khusus itu memang harganya pasti lebih mahal. berbeda. Ya, Iya. kira-kira begitu Pak Pedom. Jadi kita punya seri lengkap, ada eco solvent, ada sublimasi, ada UV, ada juga yang multipurpose. Multipurpose ini ya. Dan mesinnya juga beda lagi ya. Beda lagi. Jadi tintanya 4 tipe, mesinnya juga ada 4 tipe ya. Mesinnya 4 tipe. Betul. Oke. Jadi itu ya banyak ternyata range-nya banyak. Iya. Karena Papa Doms dulu juga pernah jadi teknisinya Mutoh juga. Jadi tadi ngomong VJ, Value Jet agak familiar ternyata. Karena memang bapak gurunya ini yang ini. Gitu ya. Dulu Papa Doms tuh diajarin oleh bapak ini, Bapak Roni. Nah, ternyata memang dan perkembangannya jauh sekali ya. Oh, udah jauh banget. Sekali, jadi zamannya Papa Doms pegang Mutoh dengan sekarang memang jauh dan ternyata semuanya ya. Semuanya dia kilik semuanya. Betul sekali. Mulai dari mesinnya sendiri sampai tintanya. Betul. Oke, mungkin gitu dulu Pak ya. Siap, ada yang perlu tambahin nggak masalah tinta? Tinta enggak. Oh, satu lagi yang multipurpose. Jadi selain di atas bahan-bahannya kayak paper dan lain sebagainya, jadi kalau ada industri misalnya bikin produk, contohnya kulit. Kulit. Itu juga bisa menggunakan tinta multipurpose ini. Kulitnya direct di mesinnya. Ya, mau kulit asli, mau kulit sintetis itu juga bisa. Terus saya mau tanya lu gitu Pak, mesinnya kalau yang itu tadi bentuknya roll to roll, flatbed atau hybrid? Kalau yang VJ628 ini mesinnya kecil, lebarnya 60 cm. Cuma 60 cm. Ya. Tapi kalau untuk yang besar, untuk kulit dan lain sebagainya, yang kaleng, itu VJ1638MH. Itu roll to roll? Itu roll to roll bisa, flatbed bisa. Hybrid. Ada tambahan mejanya. Jadi hasilnya seperti yang nyetak di sini ya? Ya, betul. Kalau ini kan Sublime nih. Iya, ini contoh Sublime ya. Kan dia harus coating dulu putih. Kalau itu enggak bisa langsung nyetak di atas. Di atas ini langsung. Karena dia punya putih, punya segala macam ya. Jadi ini cuman contoh saja ya teman-teman. Jadi teknologi Sublime itu ternyata bukan cuman tinta Sublime itu bukan cuman di kain, bukan. Jadi di plat ini juga bisa. Plat di atas mug di mug ini yang tumbler ini sudah bisa ya. Cuma catatannya teman-teman sudah tahu lah ya. Ya, harus coating itu. Oke, seperti itu dulu pembahasannya kita tinta dari Mutoh. Siap. Ya kan? Kita akan jumpa lagi teman-teman Verticalizer dan teman-teman Print Media untuk membahas lain lagi soal Mutoh. Kita akan jumpa dengan Papa Doms di lain kesempatan dan mungkin tetap di pameran IGE ini. Kebetulan PMU sedang pameran di IGE Jogja di Jakarta di Yogyakarta Expo Center. Di Yogyakarta Expo Center di daerah Janti. Nanti teman-teman bisa langsung datang karena pameran sampai besok. PMU ada di pameran IGE Jogja. Oke, jumpa lagi teman-teman, akan jumpa lagi di pembahasan yang lainnya. Bye.